Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gia Yuliani Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil dari proyek besar UAS ini yang berjudul pengujian perangkat lunak aplikasi dari uh, Welas ASI Mobile. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai saya Manado Farida, lalu ada teman saya Muhammad Fahri Mujaki, lalu ada Barianuar dan kita Taurisia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, yang materi ini akan dijelaskan oleh Akbar Januar. Baik, izinkan saya menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pengujian yang kami lakukan. Jadi, RSUD Welas Asih mengembangkan sebuah aplikasi mobile bernama Welas Asih Mobile untuk mendukung transformasi digital layanan kesehatan mereka. Aplikasi ini mencakup beberapa layanan penting seperti informasi jadwal dokter, pendaftaran antrian, dan informasi ketersediaan tempat tidur atau bed. Nah, karena aplikasi ini akan digunakan langsung oleh masyarakat sebagai pasien, sebelum digunakan secara luas, tentu diperlukan jaminan kualitas terlebih dahulu. Kami perlu memastikan tidak ada bug, memastikan antarmukanya nyaman digunakan, dan memastikan performanya berjalan optimal. Objek pengujian kami adalah aplikasi Welas Asih Mobile yang sudah tersedia di Google Play Store. Dengan ruang lingkup pengujian mencakup 5 modul utama, yaitu autentikasi pengguna, jadwal dokter, antrian, ketersediaan bed, dan informasi layanan lainnya. Sementara itu, tujuan dari pengujian yang kami lakukan ada 4. Pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan bug melalui alpha testing. Kedua, mengevaluasi usability, tampilan antarmuka, fungsionalitas, performa, dan kepuasan pengguna melalui beta testing. Ketiga, memvalidasi apakah fungsi aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui user acceptance testing atau UAT. Dan keempat, menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi pengujian yang kami gunakan. Secara garis besar, kami melakukan pengujian melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah alpha testing. Ini merupakan pengujian internal yang dilakukan oleh tim pengembang sendiri. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan bug atau error sebelum aplikasi ini dirilis ke pengguna eksternal. Tahap kedua adalah beta testing. Pada tahap ini, kami melibatkan 20 pengguna nyata yang mencoba langsung aplikasinya. Kemudian, mereka mengisi kuesioner menggunakan skala Likert. Tujuannya untuk mengevaluasi usability, tampilan UI, fungsionalitas, performa, hingga kepuasan pengguna. Dan tahap terakhir adalah user acceptance testing atau UAT. Di tahap ini, kami memvalidasi apakah fungsi aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan 8 rekrutmen yang sudah kami tetapkan mulai dari R1 sampai R8. Hasil dari UAT inilah yang menentukan kelayakan sistem secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang ketiga tahap ini berjalan secara berurutan, dari pengujian internal, lalu ke pengguna nyata, sampai akhirnya validasi formal terhadap kebutuhan pengguna. Di sini akan membahas tentang perancangan pengujian yang mencakup fitur yang diuji, skenario pengujian, dan teknik yang kami gunakan. Untuk fitur yang diuji, kami membaginya berdasarkan prioritas. Yang menjadi prioritas tinggi adalah modul autentikasi pengguna, mencakup registrasi, login, dan reset password, serta
modul pendaftaran antrean rawat jalan. Sedangkan prioritas sedang adalah jadwal dokter spesialis dan ketersediaan ruang rawat inap. Untuk skenario pengujiannya, kami menyusun beberapa contoh. Misalnya SP01, di mana jika pengguna melakukan registrasi dengan data yang valid, maka akun harus berhasil dibuat. Lalu SP3, jika pengguna login dengan kredensial yang benar, sistem harus mengarahkan ke halaman utama. Dan SP5, ketika pengguna memilih poli, dokter, dan tanggal, sistem harus bisa menerbitkan nomor antrean secara otomatis. Terakhir, dari sisi teknik pengujian, kami menggunakan beberapa teknik black box testing, yaitu equivalent partitioning, boundary value analysis, decision table testing, error guessing, usability testing, dan acceptance test case. Masing-masing teknik ini kami sesuaikan penggunaannya di setiap tahap pengujian, baik itu di alpha testing, beta testing, maupun UAT. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Nah, di alpha testing ini dari total 16 fitur yang diuji dalam tahap alpha testing, sebanyak 14 fitur berhasil berjalan sesuai ekspektasi dengan tingkat keberhasilan 87,5%. Pengujian dilakukan secara internal oleh tim pengembang untuk mendeteksi bug sebelum dirilis. Namun dua fitur dinyatakan gagal, yaitu ada pada register. Nah, di register ini data tersimpan, namun notifikasi gagal muncul. Selanjutnya yang kedua yaitu password. Kode reset yang terkirim ke email. Nah, untuk teman bug pada aplikasi Ulas Nasi Mobile, saya menemukan dua bug utama, yaitu yang tadi disebutkan data pengguna berhasil tersimpan di sistem, namun notifikasi konfirmasi registrasi gagal muncul. Pengguna tidak mendapatkan link visual setelah proses registrasi selesai. Yang kedua yaitu password. Kode reset password tidak terkirim ke email pengguna. Fitur pemulihan akun tidak dapat digunakan, yang jadinya menghambat akses pengguna yang lupa kredensial. Untuk ringkasan temuannya yaitu bug kritis ada 2 dari 16 fitur yang diuji. Kedua bug berada pada modul autentikasi. Prioritas tingginya 1 bug password, prioritas sedang 1 bug register. Nah, untuk rekomendasinya segera lakukan perbaikan pada modul autentikasi sebelum rilis publik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Melanjutkannya, selanjutnya ada pengujian dari beta testing. Nah, pengujian beta testing ini merupakan salah satu tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung atau end user untuk mengevaluasi kualitas komunikasi. Ada yang di mana alat itu diuji oleh tim penguji, sedangkan beta testing ini diuji oleh penguji akhir dengan menguji beberapa aspek, pertama dari kemudahan penggunaan, lalu ada tampilan antarmuka, fungsionalitas sistem, kinerja aplikasi, serta kepuasan pengguna. Nah, pada demografi dan latar belakang penggunaan beta testing ini ada beberapa jenis karakteristik. Yang pertama ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Ini mencapai total 20 responden dengan jumlah 55% laki-laki dan 45% perempuan.
pendidikan yang berpartisipasi dalam sesi beta testing aplikasi Wasasi. Yang kedua ada kelompok usia, di mana rentang usianya itu dari 17 sampai 55 tahun dengan mayoritas responden berusia 20 sampai 25 tahun, dengan mencerminkan gitu bahwa pengguna tidak yang akan dengan teknologi mobile. Nah, berdasarkan karakteristik usia ini juga kita bisa memberikan gambaran bahwa aplikasi Wasasi mobile ini diuji oleh pengguna yang beragam, sehingga hasil penelitian tidak hanya mencerminkan persepsi dari satu kelompok usia tertentu. Pada karakteristik responden berdasarkan pengalaman aplikasi ini, ada yang sudah menggunakan dan ada yang baru pertama kali menggunakan, di mana memperoleh 45% responden pernah menggunakan aplikasi serupa sebelumnya, lalu lainnya itu 55% merupakan pengguna baru aplikasi Wasasi mobile ini. Nah, hasil pengujian ini itu memberikan keuntungan bahwa proses evaluasi nilai diperoleh dari dua kelompok pengguna yang memiliki pengalaman berbeda. Pengguna telah melakukan menggunakan aplikasi sebelumnya dan dapat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman pengguna. Lalu pengguna baru juga dapat memberikan pesan pengguna baru atau first impression terhadap kemudahan penggunaan penampilan aplikasi serta fungsional yang tersedia. Nah, beta testing ini kuesioner Google Form ini dilakukan melalui skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur 5 variabel. Yang pertama ada usability, ini mengukur kemudahan aplikasi oleh pengguna dalam penyelesaian tugas sehari-hari. UI ini menilai tampilan visual, keterbacaan dan estetika terbuka aplikasi. Lalu fungsionality ini verifikasi apakah seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Nah, hasil dari analisis tersebut diperoleh dari ringkasan skor dan kategori penilaian dari beta testing dengan total skor 1.594 dari 2000 dengan rata-rata 3,91 dari skala Likert 1 sampai 5 dengan persentase 78,2%. Dengan kategori baik, 20 responden ini menilai dari 5 variabel utama aplikasi Wasasi menggunakan kuesioner Google Form. Nah, semua variabel seperti usability, UI, functionality, performa, sama static stoin ini memperoleh skor di atas 3,5. Definisi menunjukkan bahwa aplikasi diterima dengan baik oleh pengguna dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada tahap ini dilakukan user acceptance testing atau UAT. Jadi dalam pengujian UAT ini yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap digunakan dalam kondisi nyata atau tidak. Beda dengan pengujian oleh developer, UAT berfokus pada apakah sistem sudah memelihara pengguna atau belum. Nah, kita masuk ke tujuan UAT. Tujuan UAT itu memvalidasi bahwa kebutuhan pengguna telah terpenuhi, memastikan setiap fitur sesuai dengan requirement.
ditentukan, menentukan kelayakan sistem sebelum digunakan, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Pada pengujian ini terdapat 8 requirement yang terdiri dari 5 requirement fungsional dan 3 requirement non-fungsional. Nah, requirement fungsionalnya meliputi requirement 1, pengguna dapat melakukan login dan registrasi akun dengan benar. Requirement 2, pengguna dapat melihat jadwal kontak spesialis sesuai informasi yang tersedia. Requirement 3, pengguna dapat melihat nomor antrean rawat jalan secara real time. Requirement 4, pengguna dapat melihat informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Requirement 5, seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai fungsi yang pengendara. Sedangkan requirement non-fungsional meliputi requirement 6, perpindahan antara halaman aplikasi berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Requirement 7, tampilan antar pramuka mudah dipahami dan dapat digunakan oleh pengguna. Requirement 8, informasi yang ditampilkan jelas, mudah dibaca, dan tersaji dengan baik. Pengujian ini melibatkan 20 responden yang mencoba seluruh fitur aplikasi, kemudian mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman mereka. Nah, setelah seluruh responden melakukan pengujian dan mengisi kuesioner menggunakan skala penilaian, dari hasil tersebut diperoleh total skor sebesar 1.557 dari skor maksimumnya 2.000, sehingga menghasilkan nilai 77,85%. Berdasarkan kategori penilaian, nilai tersebut berada pada rentang 60% atau 79%, jadi termasuk dalam kategori baik. Jadi berdasarkan hasil UAT dengan nilai 77,85% dapat disimpulkan bahwa aplikasi Ulas Asih Mobile ini memenuhi kebutuhan pengguna dan siap digunakan karena memperoleh APK baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil dari pengujian aplikasi Ulas Asih Mobile. Evaluasi menilai 3 tahap pengujian aplikasi Ulas Asih Mobile, yaitu yang pertama adalah kualitas keseluruhan. Ketika tahap pengujian alfa, beta, dan UAT menunjukkan bahwa aplikasi Ulas Asih Mobile memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan secara umum. Lalu yang kedua ada bab autentikasi. Di bab pertama ditemukan pada fitur register dan lupa password. Kedua fitur autentikasi ini harus segera diperbaiki sebelum rilis luas kepada pengguna. Lalu yang ketiga adalah kelayakan sistem. Sistem ini dinyatakan layak digunakan sebagai media pelayanan informasi kesehatan berbasis mobile dengan catatan perbaikan pada fitur autentikasi. Untuk rekomendasi perbaikannya, yaitu yang pertama ada perbaiki validasi notifikasi pada fitur register. Yang kedua adalah perbaiki mekanisme pengiriman email user password. Lalu yang ketiga, tambahkan error handling yang lebih informatif bagi pengguna. Lalu yang keempat, meningkatkan pengujian menyeluruh sebelum rilis ke publik. Lalu yang terakhir ada melakukan monitoring dan pemeliharaan berkala untuk menjaga kualitas aplikasi secara berkelanjutan. Nah, langkah-langkah perbaikan tersebut merupakan langkah peningkatan kualitas aplikasi Ulas Asih Mobile. Kesimpulan dari hasil pengujian dan kelayakan aplikasi, yaitu aplikasi Ulas Asih Mobile layak digunakan sebagai media pelayanan informasi kesehatan berbasis mobile.
Lalu hasil beta testing mencapai 78,2% dan UAT 77,85%. Keduanya berkategori baik. Penyempurnaan fitur autentikasi, register, dan password diperlukan untuk pengalaman pengguna yang optimal. Sekian yang bisa kami Pembuat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.